Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, sahabat RH TV Jampang Official. Kali ini, di video kali ini, kita akan jalan-jalan. Kita akan ngobrol santai dengan seseorang yang mana beliau pertama seorang kiai. Yang pertama itu. Yang kedua, beliau seorang pengusaha. Dan yang ketiga, beliau seorang peternak juga. Luar biasa. Dan kita datangi beliau untuk belajar sama-sama tentang peternakan. Karena peternakan beliau untuk yang sekarang ini unik, yaitu untuk kambing dulu. Di Jampang tidak banyak orang yang mengkhususkan dirinya mengurus kambing. Gampang-gampang susah. Dan kita akan belajar sama-sama langsung kepada beliau di Cipara, Jampang Kulon ya. Dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau atas nama siapa ini panggilannya? Bapak Ali Gupron. Bapak Ali Gupron. Ya. Beliau dengan Ustadz Ali. Saya selalu bilang ya, karena udah kenal lama dengan beliau. Itu panggilan penghormatan saya sebenarnya kepada beliau. Tapi beliau keseharian di sini memang seorang kiai ya, seorang ustadz. Masya Allah. Kita panggil beliau Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Ali ini sudah berapa lama menekuni atau terjun di peternakan kambing? Kira-kira 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Oke. Itu kenapa memilih kambing? Kambing itu berkah menurut saya. Kambing itu berkah, ini udah poin lagi. Boleh dijelaskan ke teman-teman berkahnya di mana? Berkahnya itu kita lebih dekat kepada tawakal. Lebih dekat kepada tawakal. Boleh. Terus? Karena ini menyangkut nyawa. Ini menyangkut nyawa. Tidak bisa ditentukan kapan ajalnya datang. Gitu. Oke, luar biasa ini. Baru pembukaan aja udah dibuat berpikir kita. Luar biasa. Oke, tapi benar. Oke, boleh dilanjut? Ustadz ya. Berkenaan dengan nyawa, kita tidak bisa menentukan dan kita hanya mengurus saja. Ya. Terus apalagi? Kita hanya syariat saja. Syariat jalan saja ya. Syariat sambil berjalan. Dan memilih kambing ada berkahnya tadi. Apa emang dalam syariat ini ada contohnya atau ada dulu para ustadz kiai atau ulama terdahulu ada yang beternak kambing juga, Ustadz? Mungkin hampir seluruh para nabi itu beternak. Oke, beternak ya. Luar biasa. Dan memilih kambing. Ada berapa banyak saat ini kira-kira? Ini baru 12 ekor. Baru 12 ekor dengan kurun waktu 6-7 bulan ya. 7 bulan. Berarti akan bertambah lagi nih Insya Allah. Ya. Kambingnya mungkin bisa diceritakan kambing apa aja nih? Karena ini kambing baru. randu, Jawa randu. Kalau ini etawa senduro. Ini etawa itu yang sering diambil ininya ya? Bisa diambil susunya. Bisa. Tapi dagingnya juga bisa? Bisa. Oke, luar biasa ya. Berarti ada apa tadi saya lupa. Ya, randu ya? Jawa randu. Iya. Jawa randu atau berarti banyak jenisnya, ada berapa jenis ya? Banyak, ada etawa senduro, ada peek. Iya, peek. Oke. Dan Jawa randu tadi ya. Ini udah 6 bulan, udah mulai sebanyak ini, banyak lah menurut saya. Ada perbedaan mengurus kambing dengan domba? Beda. Pertama dipakan ya. Kalau domba itu dominan kepada rumput. Kalau ini mah domba ramban, kepada rumput, ya. Kalau kambing daun. Istilahnya daun atas lah istilahnya. Daun atas ya. Itu ilmu ya. Dikira kita yang orang awam berpikir bahwa mau domba mau kambing itu rumput, padahal enggak ya? Enggak, beda. Oke. Selama 6-7 bulan ada kendala, Ustaz? Untuk kambing? Kendala kecil atau besar? Kendalanya paling-paling penyakit ORP. ORP itu apa tuh?
ORP itu di mulutnya ada benjolan di sini. Itu semacam virus lah, semacam apa saya juga nggak ngerti. Virus atau kayak luka gitu? Atau memang Bukan kayak seperti bisul, seperti bisul. Cuman alhamdulillah bisa diatasi gitu. dengan obat apa emang dengan yang alami? Dengan obat sih saya. Dengan obat ya? Jadi belajar nyuntik gitu, disuntik. Disuntik ya. Oke. Jadi memang kendalanya penyakit ya tadi. Penyakit Kendalanya dan penyakit menular itu. Oh, menular. Kalau kena satu ya pasti semua kena. Kalau nggak cepat-cepat dipisah. Menular ya, virus ya. Virus atau bakteri ini yang kecil. Itu kendalanya berarti udah sempat jual apa belum? Masih Belum. dibanyakin dulu ya? Masih dibanyakin. Rencana berapa Mungkin ratus kalau ekor nih? rencana mah 2 tahun lah kira. 2 tahun ya? Kurang lebih. Rencana mau 2 tahun baru dilelang. Udah 2 tahun pertama baru dilelang ya. Luar biasa. Apa mau kambing aja atau memang ada rencana merambah ke jenis hewan lain misalkan kayak tadi domba? Sementara mah kambing aja dulu. Fokus di kambing dulu ya. Fokus di kambing. Ini usia berapa bulan ini? 2 bulan setengah. Ini usianya baru 2 bulan setengah. Tapi udah lincah ya. Terlihat Udah lincah. dipisah, udah disapi. Ini udah nggak nyusul lagi dia. Udah. Memang usianya segitu atau memang lebih awal? Lebih awal, biasanya 3 bulan lebih kan itu induknya udah mulai birahi lagi tuh. Udah Mengandung lagi. Udah mulai ngandung lagi. Udah mulai ngandung lagi, luar biasa. Untuk ini sekedar pengetahuan mungkin ke teman-teman ini Ustaz. Untuk siklus 1 tahun itu berapa kali sih kambing? Biasanya kalau dipercepat mungkin 6 bulan sekali lahiran. Paling 12 atau 14 bulan udah 2 kali beranak gitu. Untuk kambing ya? Jadi setahun itu cepatnya bisa 2 kali ya? Insya 2 Allah. kali melahirkan. Itu biasanya berapa apa sih namanya ya? Berapa anak gitu? Ini rata-rata semuanya paling 2-3, jarang yang 1 itu. Kalau kambing itu jarang yang 1. Jarang yang 1, 2, 3. atau 3. Ini yang tadi si ibu ini berapa? Ini 2. 2. Kalau yang ini 3 nih. 1 lagi? Ada di dalam. Oh, dia 3 ya, luar biasa. Dan kalau domba biasanya jarang yang 1-2 mungkin ya, yang sampai dia bisa selamat lah artinya atau sampai tumbuh besar. Tapi kalau kambing seperti ini bisa 3 ya? Bisa. Alhamdulillah selamat semuanya. Selamat. Oh, itu yang itu bukan? 1, 2, 3, luar biasa ini. Kendalanya tadi pakai obat. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih dari saya, terus juga mungkin dari teman-teman. Apa nih persiapan awal kalau kita mau belajar ternak? Baik itu, ya ini katakanlah kita ngobrolnya kambing dulu, Ustaz. Apa dulu? Pakankah atau domba kah atau modal kah? Pertama paling pakan. Pakan. Kalau modal bisa nyusul. Bisa nyusul ya. Dikit-dikit. Pakan harus disiapin maksudnya gitu Iya, ya? bang Harus pakan, siapin bang pakan. lebih cepat pakan. Sejauh ini pakannya gimana? Pakan Pakan alam? yang saya tanam ini adalah daun ini, daun cahaya. Daun Daun cahaya. cahaya. Ini lebih disuka. Karena memang kambing tadi suka daun-daunan. Daun. Ya. Selain daun cahaya seperti ini apalagi, Ustaz? Tanaman odot ataupun pakcong ya. Yang seperti ini apa ini namanya? Ini namanya pakcong. Pakcong. Tanaman pakcong. Berarti udah nanam banyak ya ini? Paling 4 patokan. 4 patok. Luar biasa ya. Terus apalagi tadi pakcong, odot ya? Odot ada tanam odot. Lama itu untuk nanam pakannya dulu? Paling 3 bulan udah mulai panen dari penanaman pertama. Perlu ini khusus nggak? Keilmuan khusus tadi untuk Enggak. tanam bisa tumbuh kayak seperti rumput yang lain gitu? Maksudnya harus ada dikasih pupuk dan lain-lain? Kalau sementara ini saya tidak pakai pupuk apa-apa, cuman kohe aja. Kohe itu Kotoran hewan. Kohe, oh istilahnya kohe, kotoran hewan ya. Seperti ini. Ini
Untuk tahap awal ini berapa menit? Boleh di-shoot ya ini Kang. Ini unik luar biasa nih menurut saya. Mengandalkan bambu. Berapa ini? Bambunya 80 batang ini. 80 batang. 80 batang. Panjangnya berapa ini, Ustaz? 10 meter kali 2 meter. 2 meter ya? 2 meter setengah lah. 10 meter kali 2 meter setengah ya. Atapnya pakai asbes seperti ini. Dan ini banyakan bambu ya, menggunakan konsep bambu. Ini luar biasa ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memulai ini bisa belajar langsung ke beliau di mana ini? Kampung Bojongkopo. Kampung Bojongkopo, Ciparai. Desa Ciparai ya, Kecamatan Jampangkulan. Ini beliau selalu standby terus di sini. Dan awal mula saya ke sini, teman-teman semua ini luar biasa. Beliau ini selain tadi seorang pengusaha, seorang ustadz juga, terus merambah juga. Tadi kan beliau bilang bahwa hampir kebanyakan para nabi dan rasul itu di sela-sela kegiatan dakwahnya itu belajar beternak. Itu merupakan bagian daripada sunnah qauliyah, sunnah yang beliau lakukan sendiri, para rasul ya. Terus apalagi ya, ini tadi 2 tahun baru akan mulai dilelang, dan di 2 tahun itu mau fokus dulu di kambing. Ini belajarnya dari mana? Ini otodidak. Wah, luar biasa ini. Ini yang disebut ilmu berkah itu kayak gini, Allah bimbing. Selain otodidak, dari mana lagi ngambil inspirasi atau Paling dari kabar di media, paling kabar media. Maksudnya mungkin dulu pernah ada pengalaman berternakin punya orang atau punya gurunya mungkin dulu, atau memang dari media sosial misalkan, atau dari kabar-kabar kayak tadi televisi misalkan dan lain-lain. Enggak, dulu saya kan seorang pekerja di fotokopi gitu. Ya. Jadi sangat bertolak belakang sekali langsung ke peternakan ya. Ini otodidak, tapi sejauh ini kendalanya tadi hanya penyakit-penyakit kayak sejenis bisul aja ya. Yang lain mungkin dia nggak mau makan, atau memang kendala lain selain penyakit tadi, apalagi ini tadi? Paling-paling kembung. Paling-paling penyakit kembung itu kan penyakit yang sangat mematikan kalau di peternakan. Kembung. Jadi cirinya apa dia? Ya perutnya kembung. Perutnya kembung. Masukkan angin, jadi dia itu nggak bisa nguap, nggak bisa keluar kotoran gitu. Ya, kayak masuk angin seperti Kayak kita masuk ya. angin. Lalu solusinya apa mungkin itu? Kalau sejauh ini nggak mungkin sejauh- dikerokan. Paling-paling saya itu sih, ya maaf ya, anusnya dimasukin batang pepaya. Batang pepaya. Batang pepaya dan langsung dipijit. Oh, ada pijitan. Luar biasa nih, ada treatment, ada pijitan, dan setelah itu biasanya langsung kembali normal. Nunggu berapa hari? Paling 2 jam setelah keluar anginnya langsung dia makan lagi. Normal lagi. Tapi kalau itu nggak ditangani dengan cepat, itu bisa Mematikan. mengakibatkan kematian ya untuk. Ya, pertolongan pertama kalau sudah akut, paling-paling disuntik pakai sepet. Disuntik ya, pakai jarum suntik suntik. ya. Disuntik perutnya sebelah kiri, perut sebelah kiri di sini. Langsung dipijit, langsung keluar langsung. Kalau setelah keluar anginnya langsung sembuh lagi. Berarti selama 6-7 bulan tadi pernah ada di antara kambing ini yang kayak tadi? Pernah. Ada. Yang ini nih, yang coklat ini nih. Yang Pernah coklat? kembung nih. Dia sempat kembung dan mendapatkan penanganan pertama. Berarti tadi persiapannya kalau saya runtuhkan ya. Pertama tadi persiapan pakan ya. Terus persiapan belajar medisnya juga berarti. Kayak tadi medis sederhana tapi penting gitu. Kalau nggak cepat penanganan dan nggak tahu bahwa dombanya lagi sakit,
ya bisa berujung kematian tadi. Luar biasa seperti itu. Ini dikeluar atau memang pasif di sini nih, Ustaz? Kadang-kadang diangon, kadang-kadang dikurung seperti ini. Dikurung seperti ini ya. Pakannya berarti nggak jauh nih, dekat? Enggak dekat. Dekatnya. Di 4 patok itu kalau ininya 1 patok itu 400 ya? 400 meter itu. 4 patok berarti 1.600-an. 1.600 meter. Itu masih bisa memungkinkan untuk ditambah berarti ya? Insya Allah. Ininya, apa namanya, si kambingnya. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu semua, nanti kita akan ngobrol lagi di tempat saung agak santainya. Jadi pertama, kalau kita boleh simpulkan, yang harus dipersiapkan dari kita mau beternak kambing ataupun domba itu pakan. Dengan cara bagaimana tadi menanam dulu, menanam dan di lahan yang sudah kita siapkan. Jadi pakan itu penting. Sebelum bikin kandang, menurut beliau, bikin dulu tempat untuk pakannya atau menanam dulu pakannya. Tadi disebutkan ada daun cahaya untuk seperti ini, ada pakcong, ada odot, istilah-istilahnya ya. Lalu kemudian yang berikutnya belajar juga tentang kesehatan ternak. Serba sedikit, hal yang sederhana kayak tadi kembung, masuk angin gitulah ya. Dan tips sederhananya tadi dimasukin alat kayak sepet tadi supaya penolongan pertamanya berhasil. Kalau tidak itu bisa mematikan penyakit yang sederhana tapi bisa mematikan untuk hewan. Lalu berikutnya ini bagi Bapak Ibu semua yang termotivasi belajar ternak itu bukan hanya karena ada nilai unsur keuntungannya. Kita belum bicara keuntungan ini nanti ya, akan bertanya di saungnya. Tapi tentang keberkahan tadi beliau sampaikan bahwa beternak domba, kambing itu merupakan bagian daripada sunnah para nabi, sunnah fi'liyah ya, pekerjaan. Mohon maaf tadi. Apa yang para nabi lakukan. Dan itu tidak memakan banyak waktu. Jadi bahasa di sini kalau saya temukan, kalau yang ternaknya seorang ustadz, jadi santrinya tertunggui, terbimbing, terkontrol, juga ternak seperti ini pun terkontrol. Nah, nanti di saung sambil duduk kita akan bertanya kepada Ustadz Ali tentang potensi daripada nilai keuntungan daripada domba atau kambing. Ini kambing dulu ya, kita bahasnya kambing dulu. Kira-kira potensi keuntungannya berapa, modal kambingnya berapa, karena mungkin di daerah teman-teman semua itu bisa berbeda-beda. Mungkin di kecamatan lain atau di kota lain atau di kabupaten lain bisa berbeda untuk harga 1 ekor kambing. Seperti itu mungkin ya. Ustadz Ali, kita sambil santai dulu. Ini saya ingin bertanya tentang potensi keuntungan. Masya Allah. Luar biasa ini. Tek-tekan sabar. Udah kayak dulu. Oke, baik, alhamdulillah. Ini kita berlokasi di Saung Kabingung. Jadi Kabingung itu teman-teman semua itu kebingungan. Jadi orang yang asalnya fresh, jelas, datang ke sini bisa lebih jelas. Bukan jadi tambah bingung. Bingung itu apa ya? Bingung bukan stres, lebih ke apa nih, Ustaz? Bingung itu. Kenapa pengen kasih nama Kabingung? Tempat berenung di sini, Pak. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Jadi orang yang bingung datang ke saung ini, pulang dari saung akan menjadi bahagia. Akan jadi bahagia. Itu filosofinya luar biasa.
Karena teman-teman nanti kalau sudah ditanam ini sekitarnya sawah. Jadi buat niis itu istilah Sundanya atau memang apa Kang? Istilahnya kalau kita orang-orang Jakarta kalau ke puncak itu mereka nyari apa? Ketenangan ya. Jadi refreshing. Nah, ini suasananya dapat nih. Insya Allah kita akan bertanya tentang ini nih, Ustaz. Tentang tadi kan belum bahas permodalan ya. Tadi kita bahas pakan, bahas belajar sedikit tentang kesehatan hewan. Ini modal nih, Ustaz. Ini karena banyak yang bertanya, termasuk saya sendiri juga bertanya, ini modalnya berapa ini untuk yang harus disiapin dulu? Apa harus, karena kemampuan orang beda-beda nanti. Akan ada yang punya modal besar mungkin, ada yang terbatas. Mungkin untuk yang status di sini yang Ustadz Ali gimana nih, Ustaz? Untuk modal dasar pembuatan modal kandang dasar pembuatan atau bibit. kandang dulu. Kalau buat kandang Ini yang ini aja 10 berarti 10 kali berapa tadi? 10 kali 2 kali 2 meter 2 meter setengah itu berapa? Ditambah yang satu yang sana buat istilahnya buat yang lahirin gitu. Oh, ini ruang ini puskesmas. ruang bersalin. Ruang bersalinnya. Itu berapa total? Paling habis 5 atau 6 jutaan. 5 sampai 6 Yang juta. mahal itu asbes. Asbes Yang buat atasnya. atapnya doang. Dengan pekerja berapa orang itu? Tenaga kerja Tenaga itu kerja ya? paling 4 orang. 4 orang ya? Pengerjaan 3 hari. 3 hari selesai. 3 hari 4 orang itu selesai. Itu 6 jutaan tadi termasuk biaya upah pekerja. Termasuk ya. Itu total ya? Total semua. Total semua. Segitu ya kalau mau bikin yang 10 kali. Tapi kan itu bahan-bahannya serba beli apa emang kita udah punya nih? Karena terhitung murah juga itu tadi segitu. Ya kalau beli sih gak mungkin cukup. Itu kan bahan dari saya sendiri. Punya sendiri ya. Punya sendiri. Seperti apa namanya bambu tadi. Bambu itu punya Terus sendiri. kayu ya. Kayu punya sendiri. Yang belinya hanya apa tadi? Yang paku sama asbes. Paku asbes ya. Paku asbes. Lalu untuk modal bibit mungkin. Modal bibit itu tergantung kita mau yang model apa. Ya. Katakan ya yang randu tadi dibilang Jawa randu. Itu mah ya istilahnya sederhana. Berapa dulu yang ini? Yang mana yang coklat? Yang coklat itu 1,5 juta. Dulu 1,5 juta. Sekarang ada berapa? 12 ya? 12 ekor. Nah, dari 12 ekor itu kan berapa dulu tuh yang bibitnya modalnya itu bibit? Dulu itu 5. Jadi 12 sekarang. Jadi 12 dalam kurun waktu 7 bulan ya? Berarti hampir 1 bulan 1 ekor gitu. Karena awalnya 5 bibitnya, setelah 7 bulan kemudian jadi 12, berarti tambahnya 7 itu berapa? Karena tadi diceritakan oleh beliau satu kambing itu bisa melahirkan cepatnya 1 tahun 2 kali ya. Kalau 4 aja berarti kalau 2 kali itu kalau 2 berarti udah 4 setahun pertambahannya. Itu berapa tadi belum dijawab tuh. Harga atau beli kambingnya berapa juta? Beli kambing paling semuanya 10 juta. 10 juta. 10 juta. Karena yang etawa senduro itu yang dari luar, belinya dari luar daerah saya gitu. Bukan dari sini, dari Sukabumi? Bukan dari Cipayung, Bogor. Oh, dari Bogor ya? Dari Cipayung, Bogor. Belinya juga online. Online? Luar biasa ini. Ini ilmu lagi, no? Beli kambing online. Diantar sama travel. Diantar. Pakai jasa pengiriman. Luar biasa. Ini zamannya sih kalau sekarang ya. Berarti nggak kenal sebelumnya itu? Enggak, sama sekali nggak kenal. Cuman lewat media Facebook aja. Media Facebook? Percaya itu? Percaya. Berarti nggak kenal sebelumnya? Enggak, sama sekali nggak kenal. Luar biasa ini. Jadi awalnya dari online ya tadi belinya, terus jauh juga. Terus sisanya berarti kambing-kambing sini ya? Jawa Randu ya. Kambing lokalan. Lokalan lah sini ya. Ini kalau diestimasikan total asetnya di berapa nih yang sederhana seperti ini? Nggak sederhana, ini luar biasa. Tadi bikin kandang 7 jutaan. 7 juta. Modal beli 10.
bibitnya tadi 10 jutaan, 17 juta ya. Nah sekarang ketika Dijual sama dijual, tanah sama kandang. jangan sama ini aja, enggak nominal ininya aja, Kambingnya aja. kambingnya aja. Kambingnya kalau sekarang udah ada yang Ini, nawar nawar Hmm. nyampe 25 kambingnya doang. 25 Semua. juta. Semua. Semua ya, Kalau diborong ada yang berani 25 juta. 25. Tapi nggak dijual. Enggak. Belum tadi ya, udah mau 2 tahun katanya. Itu dalam kurun waktu 7 bulan ya tadi, dan ketika estimasi keseluruhan ada yang mau borong katanya sampai nominal 25 juta. Modal awal semua total kurang lebih sekitar 17 jutaan tadi ya. Pertambahan sekitar 8 jutaan berarti ya. Tinggal ditambah pakan kan nggak beli ya, Enggak. ditanam sendiri, jadi mengurangi biaya pengeluaran. Karena biasanya di peternakan itu yang jadi hambatan itu pakan ya biasanya. Tapi ini pakan sudah diantisipasi dulu, dan potensi bisnisnya ternyata terlihat ada potensinya, dan itu bukan potensi yang kecil menurut saya. Ini kalau ada katakanlah puluhan ekor bisa banyak ya. Tapi yakin gak dijual ya? Enggak. Istiqomah nih insya Allah. Dan nanti yang memerlukan kambing bisa langsung ke beliau. Karena tidak banyak, beneran tidak banyak orang yang menceburkan dirinya untuk mengurusi kambing. Dan kambing ini kayaknya gampang-gampang susah mungkin ya. Apa susah atau gampang. Sama aja. Kalau Untuk kambing. menurut saya itu gampang. Gampang. Kalau kita sudah Tahu ilmunya. tahu ilmunya. Biasanya yang bilang susah itu susah dipakan. Susah dipakan. Dan ini nggak terlihat susah ya untuk pakan tadi. Enggak, sama sekali enggak. Soalnya sebelum punya kambing pakan sudah punya. Udah siap dulu itu kan tadi belajarnya. Jadi nilai ekonomisnya atau nilai bisnisnya ada. Jadi yang menseriusi kemudian fokus itu bisa jadi penghasilan yang luar biasa. Ini juga mungkin ke sana ya arahnya. Bukan hanya sekedar hobi. Ya kalau sudah banyak ya gampang. Gampang tadi udah belinya aja online. Nanti bisa ordernya juga online. Ordernya juga online, luar biasa ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir untuk pemula nanti yang akan terjun, itu satu. Terus kesan atau pesan moralnya atau pesan nasihatnya boleh Buat disampaikan. Pemula. Apa dulu nih tadi persiapan atau apa dulu yang harus dilakukan? Sebelum beternak itu, menurut saya persiapkan dulu niat. Pertama niat harus bulat. Niat harus bulat, oke. Yang kedua hilangkan gengsi. Karena ngarit itu kalau nggak biasa itu malu. Bahkan kalau menurut orang-orang yang ya istilah bisa disebutkan hina. Iya. Ngarit itu ini ya ngambil rumput ya, ngambil pakannya. Oke. Hilangkan gengsi, terus apalagi nih Ustaz? Yang kedua persiapkan pakan sebelum ternak itu pakan dulu. Dulu mohon maaf, ini katakanlah udah 7 bulan, persiapan pakannya berapa bulan dulu sebelumnya? Kalau saya sih sambil jalan. Sambil jalan ya? Sambil jalan. Karena belinya nggak langsung. Isinya beli satu tanam sambil berjalan sambil menanam gitu. Oke. Persiapan pakan, jadi niat, jangan gengsi, terus persiapkan pakan. Ada lagi Ustaz? Udah gitu aja lah. Gitu ya, itu ya yang harus dipersiapkan. Nanti kalau udah banyak pakan juga mengalir ya, mengalir dengan sendirinya. Pesannya nih, pesan moralnya, bukan hanya sekadar nilai ekonomis, nilai bisnis, pasti ada pesan sesuatunya tadi. Dari ngarit itu kita belajar apa? Dari beternak itu kita belajar apa? Tadi disebutin ketawakalan. Itu belajar sabar. Dan di dalam ngarit itu ada kebahagiaan tersendiri. Menurut saya itu ngarit itu bahagia. Apa nih? Nah, pertama kita jauh dari orang-orang. Jauh, oke, benar.
Karena ngarit itu di hutan ya, di hutan. Di hutan, di sawah sendiri. Jadi Di sawah. kita bisa konsultasi ataupun bisa ngobrol sendiri gitu. Ngobrol sendiri. Ngobrol. Oke, Memecahkan banyak masalah kadang-kadang tidak perlu musyawarah. Ya, Di situ ada ya sesuatu lah yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. betul. Oke, terus tadi itu yang didapatkan. Terus apa lagi tuh, Ustaz? Yang apa lagi ya? Tadi di awal ngobrol ada ketawakalan. Tawakal, benar. Sabar. Benar. Sabar, Di situ ketawakalan. ada tawakal. Kita itu benar-benar nggak punya apa-apa. Setelah kalau kambing kita mati istilahnya, Udah selesai. kita ya? punya apa? Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Di situ kita harus tawakal. Jadi sabar sedikit. Terakhir mungkin sabarnya di apanya? Ustaz? Sabar itu kalau Ngaritnya atau memang di daerah saya nggak perlu sabar lah kalau ngarit mah karena rumput masih banyak ya. masih banyak. Sabarnya di mananya? Paling-paling kalau memerlukan sabar itu ketika kambing itu cerewet. Hmm, Kambing cerewet. Itu kendala kadang-kadang bersuara terus gitu ya. Berisik. merasa risih sama tetangga gitu. Ya. Berisik, kita harus sabarnya di situ. Oke. Tawakalnya tadi ya, mengurusi nyawa. Ngurus nyawa itu. Meskipun bukan manusia tapi tetap terhitungnya satu nyawa itu. Jadi yang berurusan dengan nyawa makhluk itu memerlukan ketawakalan tadi. Luar biasa, ada pesannya nih. Belajar kesabaran sama belajar tawakal. Ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Cukup atuh. Cukup ya. Itu luar biasa nih. Belajar beternak ya Bapak Ibu semua, sama kita juga tadi belajar tentang ilmu luar biasa. Saya kira sabar itu untuk sesama manusia berkomunikasi atau bersilaturahim. Ternyata adab atau perilaku kita terhadap hewan pun harus sabar. Tadi sabar ketika dia berisik, minta makan mungkin ya. Saat dia minta makan, jadi kitanya lagi sibuk dulu ya harus sabar, berisik dan lain-lain. Terus yang kedua yang saya nggak sangka-sangka itu tadi tawakal, bener banget ini. Karena kita mengurusi atau bersentuhan dengan nyawa makhluk. Memang bukan manusia, tentu status atau harganya tidak mungkin sebesar atau sebernilai ukuran manusia atau orang. Tapi ini tetap sama-sama makhluk Allah yang perlu kita jaga. Ini bagian daripada amanah. Ini udah berapa tadi? 12 ya, San? 12 nyawa loh. 12 nyawa ditambah keluarga mungkin, istri, anak. Ini kan jadi tanggung jawab suami juga. Istri berapa? 1? Baru. Oh, masih 1. Kalimatnya masih 1. Potensi nambah berarti. Masya Allah ya, luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu semua. Meskipun diselingi bercanda dan lain-lain, tapi ini kita banyak pelajaran, banyak ilmu yang saya sendiri dapatkan di sini. Dan Bapak Ibu ketika menemukan ilmu dan lain-lain, itu semata-mata Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan jadi jariah buat beliau ya tadi, Ustaz Ali Gupron. Dan kita juga sebagai kru yang bertugas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi dan termotivasi untuk belajar dan mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.